Aku kerja dong. Kerja. Aku marah sama Mas Adi. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku nggak peduli. Aku sudah keburu emosi. Apa maksudnya? Benar ya? Aku bawa ikan di kamar ganti itu untuk menguntai. Menguntai siapa? Orang banyak pencurian. Iya, aku tahu banyak pencurian sih. Tapi bukan di kamar ganti kan? Itu nggak ada di kamar. Setelah aku tunggu beberapa saat, dia kok nggak muncul-muncul ya. Aku lalu memutuskan untuk menyusul dia. Aku takut ada apa-apa. Sampai pada akhirnya aku menemukan Mas Adit yang sedang berdiri gelisah di depan ruang ganti. Ada apa? Kenapa dia berdiri di situ? Waktu itu aku pengen banget negur dia. Tapi seperti ada sesuatu dalam diriku yang menahan supaya aku nggak ke sana. Perhatiin aja Mas Adit. Waktu itu ada seorang gadis yang keluar dari dalam ruangan. Tiba-tiba Mas Adit masuk ke ruangan itu. Mau apa dia? Saat itu aku dibuat shock lagi. Aku melihat Mas Adit keluar sambil memegang sebuah handycam. Mas, Mas ngapain sih? Aku kerja dong. Kerja. Aku marah sama Mas Adit. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku nggak peduli. Aku sudah keburu emosi. Apa maksudnya? Benar ya? Aku bawa ikan di kamar ganti itu untuk menguntai. Menguntai siapa? Orang banyak pencurian. Iya, aku tahu banyak pencurian sih. Tapi bukan di kamar ganti kan? Itu nggak ada di kamar. Itu urusan aku. Karena ini kantor aku juga kan. Kemarin aku udah tahu semua isi laptop Mas. Video-video porno kan? Ada video mandi, ganti baju. Dan sekarang aku mau buktiin kecurigaan ini. Dan ternyata terbukti aku ngeliat dari mata aku sendiri Mas. Ini dikan siapa? Mas kan? Mas tuh sakit ya? Akhirnya Mas Adit juga nggak bisa nahan amarahnya. Kami bertengkar di situ. Aku nggak peduli lagi. Jadi selama ini dia melakukan hal hina seperti itu. Jaga ya kamu. Aku ini suami kamu. Iya, Mas suami aku. Aku juga istri kamu Mas. Dan aku pun sakit. Cerewet. Pulang. Aku pergi di kantor ya. Sekarang pulang. Aku nggak kelihatan. Aku ada di urusan lagi. Rekam lagi. Sekarang pulang. Iya. Aku nggak mau ribut. Nih, Mas. Mas. Ternyata kelakuan Mas Adit nggak berhenti di situ aja. Suatu hari, Video mungkin merupakan sebuah media yang tepat untuk mengabadikan momen-momen terindah di dalam hidup kita. Akan tetapi penyalahgunaannya justru akan membuat hidup kita menjadi semakin hancur. Risa kini dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat berat. Tidak hanya suaminya yang memiliki kelainan seks, akan tetapi semua video hubungan intim mereka terancam tersebar luas. ternyata kelakuan Mas Adit nggak berhenti di situ aja.
Suatu hari, aku menangkap basah suamiku sedang bertransaksi dengan seseorang di rumahku. Aku coba mendengarkan pembicaraan mereka. Dari situ aku tahu kalau suamiku menjual VCD porno itu pada orang itu. Aku kesal, aku kecewa. Setelah orang itu pergi, aku labrak Mas Adit. Aku marah padanya. Aku merasa kecewa dengan semua perbuatannya. Jadi bos. Mas, Saat itu aku minta Mas Adit jujur padaku. Aku sudah lelah dibohongin terus-terusan. Tapi Mas Adit berusaha mengelak. Aku hanya jual film video biasa. film video biasa? Ini mata Mas bisa ngeliat. Ini film biasa. Video porno kan? Iya kan? Hasil buruan Mas kemarin mungkin. Iya. Iya kan? Coba ganti. Mungkin pas aku mandi, Mas. Kita berdua juga. Mas nggak punya hati. Riz, diam. Kita bisa hidup seperti ini karena Mas nggak ada yang ini. Bukan butik Mas yang itu. Ngerti kamu? Hidup yang gimana, Mas? Hidup yang seperti ini, Riz. Enak. Hah? Aku bisa ngidupin kamu. Ini enak. Gak enak di perasaanku, Mas. Hatiku gak enak, Mas. Udah deh. Aku nggak usah urus bisnis Mas. Aku tuh istri, Mas. Aku berhak tahu semuanya kegiatan Mas. Aku bisa kerja. Aku gak butuh hidup kayak gini. Kita bisa hidup sederhana. Buat apa kayak gini, Mas? Percuma. Kamu mau hidup sederhana? Kamu mau hidup sederhana? Iya. Mas, enggak. Aku udah capek. Ngurusin butik yang gak maju-maju. Kalau nggak gara-gara ini, saya nggak bisa kayak gini, Riz. Mending ngurusin butik daripada kayak gini, Mas. Kamu tahu nggak? Istri yang nggak tahu diri. Aku istri gak tahu diri. Ya. Mas gak pernah jaga perasaanku, Mas. Terus mau kamu apa? Aku kecewa sama Mas. Oh. Ini buat apa, Mas? Ini buat Mas. Berarti kamu suruh Mas hentiin bisnis ini? Iya. Iya. Itu mauku. Mau kamu? Aku bisa kerja. Aku nggak butuh kayak gini. Aku bisa kerja, Mas. Terserah kamu, Riz. Capek. Capek nambah bayangan lo. Hah? Udah serah kamu, Riz. Mas, sini, Mas. Aku sedih. Ternyata nggak cuma kelakuannya aja yang menyimpang. Tapi hasil videonya juga tega dia jual. Jujur saja, gara-gara mendengar video porno yang jadi topik hangat di televisi, aku juga jadi takut kalau video hubungan kami ikut disebarluaskan oleh Mas Adit. Aku nggak bisa membayangkan kalau dia sampai tega berbuat seperti itu. Aku bingung, aku harus melakukan apa? Apakah aku harus berterus terang kepada keluargaku dengan harapan mereka akan menghentikan perbuatan suamiku? Atau aku harus diam aja karena aku takut suamiku jadi marah dan memukuli aku?